Halo Sobat YouTube, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Sobat YouTube sekalian baik-baik saja dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di channel tempat kita saling berbagi, berbagai tutorial maupun berbagai informasi menarik lainnya. Sobat YouTube, video ini adalah merupakan video perdana untuk penayangan cerita bersambung berjudul Lastri yang sesaat lagi akan segera kita nikmati. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya secara tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan Ibu Tin Kumalasari selaku pengarang cerita ini yang telah memberikan izin kepada saya untuk menerbitkannya dalam bentuk video. Salam hormat saya untuk Ibu Tin Kumalasari. Lastri oleh Tin Kumalasari. Episode pertama, Si Gadis Desa Sebatang Kara. Dia sangat lugu, wajah manisnya tertutup oleh kesederhanaan penampilan yang dimilikinya. Ia masih terhitung bocah, usianya baru kira-kira 11-an tahun. Baru 2 hari ini ia bekerja di kota sebagai pembantu rumah tangga. Rambut panjang selutut tak dibiarkannya tergerai, tapi digelungnya dengan apik. Lastri namanya, gadis yatim piatu yang tak memiliki siapa-siapa di desa. Bapak ibunya sudah meninggal dan dia anak tunggal. Marsudi, keluarga itu melihatnya ketika sedang berekreasi ke sebuah tempat wisata. Mereka melihat Lastri berjualan sayuran dan tiba-tiba runtuhlah belas kasihannya ketika Lastri bertutur bahwa ia hidup seorang diri. Ayah ibunya sudah meninggal, lalu dia dirawat neneknya yang sudah tua, dan baru sebulan lalu neneknya juga meninggal. Keluarga Marsudi menawarkan apakah Lastri mau ikut bersama mereka. Lastri menyanggupinya. Keluarga Marsudi memperlakukan Lastri dengan baik. Mereka senang karena walau baru 2 hari, dia tampak rajin dan bekerja tanpa mengeluh. Padahal dia sepertinya belum waktunya untuk mencari nafkah. Bu Marsudi merasa kasihan mendengar kisahnya yang memilukan. Tapi ia lupa menanyakan apakah Lastri pernah sekolah. Lastri, panggil Bu Marsudi pada suatu pagi. Dilihatnya Lastri sudah rapi, sudah selesai bersih-bersih rumah, dan sudah berpakaian bersih dan rapi. "Ya Bu," jawab Lastri sambil membungkuk hormat. "Kamu sudah mandi?" "Sudah Bu," jawabnya sambil memandangi bajunya. Mungkin karena lusuh, lalu dikira dirinya belum mandi oleh majikannya. "Bagus, aku suka kamu rapi dan rajin. Nanti kalau aku senggang, aku mau membelikan baju-baju untuk kamu, supaya kamu bisa mengganti pakaian kamu dengan yang lebih baik." Lastri hanya mengangguk sambil tetap menundukkan kepalanya. "Kamu kan tahu pasar di sebelah timur rumah kita ini?" "Iya Bu, saya tahu." "Pergilah belanja, semua catatannya sudah aku tuliskan di sini," kata Bu Marsudi sambil mengulurkan selembar kertas berisi catatan belanjaan. Tapi Lastri menerima dengan ragu-ragu. "Ini uangnya, hati-hati membawanya ya. Nanti kalau beli sayur, pilih yang segar. Tapi kalau sudah aku tulis begini, tak akan ada yang terlupa. Beda kalau aku berpesan secara lisan, ya kan? Ya sudah, berangkatlah." Bu Marsudi langsung masuk ke kamarnya.
Ia memang ingin mencoba apakah Lastri bisa berbelanja dengan baik. Lastri memandangi kertas catatan dan uangnya dengan bingung. Aku mana bisa membaca? Bisik Lastri pelan. Tadi ia ingin mengatakannya pada Bu Marsudi, tapi sepertinya sang majikan tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Ya sudahlah. Lalu diambilnya keranjang belanjaan di dapur, masih dengan benak penuh pertanyaan. Ya sudah, nanti aku berikan saja catatannya pada penjualnya, jadi aku nggak perlu membacanya. Imam Lastri pelan sambil melangkah keluar rumah. Pasar itu tak jauh dari rumah keluarga Marsudi, kira-kira hanya berjarak 200-an meter. Lastri melangkah sambil memegang erat kertas catatan yang diberikan majikannya. Hari sudah agak siang. Pasar itu bukan alang kepalang ramainya. Iyalah, namanya juga pasar. Lastri masuk sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Tadi Bu Marsudi bilang harus memilih sayur yang segar. Berarti dia harus menuju ke penjual sayur. Ada ibu-ibu tua yang di hadapannya bertumpuk sayur segar. Sayur apa ya? Aduh, mana mengerti dia sayur yang dimaksud, sedangkan membaca tulisannya saja tidak bisa. Mau beli apa, Nduk? Tanya penjual sayur itu. Ini, bukannya menjawab, tapi Lastri malah mengulurkan kertas catatan yang dibawa. Ini apa? Tanya penjual sayur dengan heran. Catatan belanjaan ada di situ, Mbah. Kasih aja semuanya, saya tinggal membayarnya, kata Lastri. Lah, gimana Tonduk? Si Mbah ini orang nggak ngerti tulisan. Kok suruh baca tulisan? Katanya sambil mengembalikan catatan itu pada Lastri. Waduh, coba sampean baca satu persatu. Butuhnya apa? Biar Simbah tinggal mengambilkan. Tapi saya juga nggak bisa baca. Oh alah, zaman sekarang kok ada bocah nggak bisa baca. Lah kok nggak pernah sekolah toh kamu? Lastri menggeleng. Ia tak heran kalau neneknya tak pernah menyuruhnya sekolah. Sejak kecil ia hanya ikut neneknya ke pasar untuk berjualan sayuran yang dicarinya di kebun sendiri. Ada keinginan untuk bersekolah seperti teman sebayanya, tapi neneknya sudah tua dan sakit-sakitan dan harus dibantu mencari uang. Sekarang Lastri merasa sedih. Ia harus membaca catatan itu, tapi tak bisa. Kalau ia menyodorkannya lagi kepada penjual sayur yang lain, bagaimana kalau mendapat jawaban yang sama? Tapi ia akan mencobanya. Ia melangkah ke penjual yang lain. Kertas itu diamatinya terus-menerus. Tapi apa yang bisa terbaca? Berlinangan air mata Lastri. Ia berdiri di depan seorang penjual buah. Ada apa, Dek? Uangmu hilang? Tanya penjual buah yang seorang laki-laki muda. Lastri menggeleng. Ia mengulurkan kertas catatan itu tanpa berkata-kata. Apa ini? Catatan belanjaan. Ya, lalu bagaimana? Saya nggak bisa membaca. Jawabnya lirih sambil mengusap air matanya. Oh, ya ampun, mari saya bacakan, kata pemuda itu yang kemudian mendekati Lastri. Tomat 1 kilo, yang besar dan merah, sawi putih 2 ikat, wortel setengah kilo. Sebentar masih, saya ingat-ingat. Tomat, sawi putih, wortel, terus seledri. Dan dengan bantuan pemuda tukang buah itu, Lastri akhirnya akan berhasil membawa belanjaannya pulang. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemuda penjual buah itu yang memandanginya tanpa berkedip. Barangkali agak heran
bertemu gadis kecil yang tak bisa membaca. Bu Marsudi senang semua catatan tak ada yang kelewatan, dan Lastri bisa memilih sayuran dengan tak mengecewakan. Pintar kamu Lastri, tapi aku maklum, kan kamu juga sering menjual sayuran ketika di desa. Lastri tersipu. Ia menyerahkan uang kembaliannya, lalu menata barang belanjaannya di meja dapur. Aduh, Lastri, ternyata ada satu yang terlewat, kata Bu Marsudi. Ya Bu, ada yang terlewat. Ini di bawah sendiri ada tulisan telur 1 kilo, tegur Bu Marsudi. Oh, maaf Bu, biar saya kembali. Gak usah, besok lagi saja. Di rumah masih ada kok. Tulisannya kecil dan paling bawah. Kamu gak membacanya ya? Saya sesungguhnya tidak bisa membaca, Bu, kata Lastri tersipu. Apa? Kamu gak bisa membaca? Kamu belum pernah sekolah? Lastri tertunduk malu. Lalu, bagaimana kamu bisa belanja sesuai dengan catatan tadi? Ada orang yang membacakan, Bu. Aduh, Lastri, ya sudah, mulai besok kamu harus belajar membaca. Tahun ajaran depan kamu harus sekolah ya. Tapi Bu, saya akan menyekolahkan kamu, tapi sebelumnya aku akan mengajari kamu membaca dan menulis ala kadarnya. Pak Marsudi setuju istrinya mau menyekolahkan Lastri. Sayang kalau sampai dia keterusan buta huruf. Zaman sekarang kok masih ada yang nggak bisa membaca dan menulis. Iya Pak, nanti menunggu ajaran baru. Di dekat situ kan ada sekolah SD. Nggak usah yang jauh-jauh. Betul, yang dekat-dekat saja, supaya dia bisa pergi pulang dengan jalan kaki. Aku kenal kepala sekolahnya, barangkali bisa membantu. Nanti pasti diejek oleh teman-temannya ya Pak. Sudah 11-an tahun, baru mau masuk sekolah. Nggak apa-apa Bu, awalnya mungkin ya, tapi nanti kalau sudah kenal pasti nggak lagi. Ini mau Ibu ajari dulu untuk mengenal huruf-huruf Pak, supaya nantinya nggak terlalu sulit menerimanya. Bagus Bu, nanti Bapak belikan buku-buku huruf dan angka. Begitu besar perhatian Pak Marsudi dan istrinya. Setelah hari itu begitu selesai memasak, Bu Marsudi mengajak Lastri untuk belajar menulis. Pak Marsudi membelikannya buku tulis dan gambar huruf-huruf serta angka untuk dihafalkan. Ternyata Lastri sangat cerdas. Ia sudah hafal huruf-huruf dari A sampai Z hanya dalam waktu seminggu. Hari itu ketika sedang menunggui Lastri belajar, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan. Ibu! Bu Marsudi terkejut, langsung berdiri dan memeluk siapa yang datang. Bayu, mengapa pulang tiba-tiba? Biasanya ibu diberi kabar lebih dulu. Memang, Bayu ingin buat kejutan untuk ibu. Dasar anak nakal. Ayo duduk dulu di sini, biar ibu buatkan minum. Itu siapa Bu? Tanya Bayu ketika melihat seorang gadis kecil duduk di depan meja dapur. Gadis kecil itu kemudian berdiri menghampiri Bu Marsudi. Biar saya buatkan Bu. Gak usah, biar aku saja, sana lanjutkan membaca, kata Bu Marsudi sambil menuang segelas jus lemon dari dalam almari es. Ini, minumlah dulu. Hei, duduklah. Mengapa kamu memandangi Lastri tanpa berkedip? Oh, namanya Lastri. Iya, belum ada sebulan di sini. Sekarang lagi belajar membaca dan menulis. Hah? Buta huruf? Kata Bayu sambil mendekati Lastri. Ini minumnya Bayu. Coba baca. Yang ini apa? Bah, jawab Lastri tangkas. Ini
Bi. Kalau digandeng bacanya apa? Ini, begini nih. Babi. Hei, ngomong babi jangan sambil ngeliatin aku dong. Lihat itu tulisannya. Canda Bayu sambil tertawa. Lastri tertunduk malu. Ia tahu putra sang majikan sedang mengganggunya. Bayu, kamu tuh ada-ada saja. Sudah, jangan mengganggu yang lagi belajar. Bayu mengikuti ibunya ke ruang tengah, meninggalkan Lastri melanjutkan belajarnya. Nakal, gumamnya sambil tersenyum ketika Bayu menyuruhnya membaca tulisan babi. Bayu adalah satu-satunya putra keluarga Marsudi. Ia kuliah di Jakarta dan hari itu pulang tiba-tiba. Tapi ibu senang kamu pulang. Ibu sudah kangen berat sama kamu. Bayu juga kangen, katanya sambil menghirup jus lemonnya sampai habis. Kapan kamu selesai kuliahnya? Ibu harap setelah lulus kamu bekerja di sini saja. Jangan pergi jauh-jauh lagi. Masih kira-kira tahun depan, Bu. Sabarlah. Oh ya, kamu mau dimasakin apa? Tadi ibu cuma masak sayur asem sama bacem tahu tempe sama goreng lele. Wah, itu enak sekali. Apakah Lastri yang memasak? Kok Lastri? Ibu dong yang masak. Dia baru membantu-bantu saja. Mungkin lama-lama dia juga akan pintar memasak. Anak itu rajin dan pintar, juga cerdas. Sayang dulu orang tuanya tidak sempat menyekolahkannya. Di mana ibu mendapatkan dia? Ketika ibu sama bapak main ke Sarangan. Wah, ibu sama bapak jalan-jalan terus. Ada acara di kantornya bapak di sana, terus ibu ikut saja. Lalu ibu ketemu Lastri. Iya, dia sedang menjual sayuran. Hidup sebatang kara. Lalu ibu ajak kemari dan dia mau. Ibu akan menyekolahkannya? Iya, begitu maksud ibu. Ini dia sedang ibu suruh mengenal huruf-huruf dan angka. Cerdas dia, cepat sekali menghafalnya. Besok Bayu akan membantu mengajarinya. Memangnya kamu libur lama? 2 mingguan, Bu. Lumayan kan? Syukurlah, sekarang telepon bapak di kantornya. Pasti bapak senang mendengar kamu pulang. Iya, Bu. Akan saya minta bapak pulang supaya kita bisa sama-sama makan masakan ibu. Lastri? Ya, Bu. Coba lihat, aku sudah buat catatan dengan tulisan yang besar-besar. Bisakah kamu membacanya? Maksudku, aku akan menyuruh kamu belanja dengan membaca tulisan ini. Baiklah, Bu. Jawab Lastri sambil menerima kertas catatan yang dibuat oleh Bu Marsudi. Sini, biar Bayu bacakan, kata Bayu tiba-tiba. Enggak Bayu, biar Lastri belajar. Lastri membaca tulisan itu dan berucap dengan terbata-bata. Cabe, baya, Dan walau terbata-bata, Lastri bisa membacanya. Bagus Lastri, ini uangnya dan pergilah ke pasar. Lastri mengangguk. Sambil berjalan dia menghafal apa-apa yang ditulis majikannya. Senang hatinya karena ia tak perlu meminta tolong agar orang lain membacanya. Tapi tiba-tiba ditepuknya pundaknya dari belakang oleh seseorang. Dek? Lastri menoleh dan tersenyum. Pemuda penjual buah itu rupanya. Belanja apa lagi? Mari saya bacakan. Ya, habis deh. Sobat YouTube, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Buat sobat yang penasaran dan ingin mengikuti lanjutan kisah Lastri ini, subscribe dan ikuti terus ceritanya pada episode berikutnya. Salam.